Pada tanggal 1 Juni, Brenda Carol Bolt yang berumur 22 tahun menghilang setelah meninggalkan Bandara Internasional Seattle Tacoma. Dia terakhir terlihat di tempat parkir berbicara dengan seorang pria berambut coklat dengan lengan yang digips. Pada subuh hari tanggal 11 Juni, mahasiswi dari University of Washington bernama Georgian Hawkins menghilang ketika berjalan di lorong terang yang terletak di antara asrama putra dan asrama putri. Dia dikatakan baru pulang dari kamar pacarnya di asrama putra. Dia ingin kembali ke asramanya saat diculik dan dihabisi. Tidak ada saksi yang melihat ketika kejadian tersebut berlangsung. Keesokan paginya, 3 detektif menyisir lorong tersebut, tapi mereka tidak menemukan tanda atau bukti apapun. Beberapa saksi melaporkan bahwa mereka melihat seorang pria di lorong belakang asrama pada malam kejadian. Pria itu memakai tongkat dan berusaha berjalan dengan membawa tas kerja. Ia kemudian meminta bantuan kepada seorang gadis untuk membawa tas ke mobil Volkswagen Beetle miliknya yang berwarna coklat muda. Namun, gadis itu menolak. Sayangnya tidak demikian dengan Georgian Hawkins. Ted Bundy berhasil membujuknya malam itu. Sepanjang periode kejahatannya berlangsung, Ted Bundy bekerja di Departemen Layanan Darurat, sebuah badan pemerintah yang terlibat dalam pencarian perempuan hilang. Di departemen inilah ia bertemu dan berkencan dengan Carol Ann Bond, seorang janda 2 anak yang bercerai 2 kali, yang 6 tahun kemudian akan memainkan peran penting dalam fase terakhir hidup Ted Bundy. Jadi, ingat baik-baik nama ini. Kita akan membahasnya lagi nanti. Aksi kejahatan Ted Bundy di Washington memuncak pada 14 Juli 1974. Dia melakukan 2 aksi penculikan pada siang hari di sebuah pantai yang saat itu ramai dikunjungi karena bertepatan dengan musim panas. 5 saksi mengaku melihat seorang pria muda berpenampilan menarik mengenakan pakaian tenis putih dengan tangan kiri yang digips. Pria itu mengajak beberapa gadis berbicara dengan aksen Kanada atau Inggris. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Ted. Ia meminta bantuan mereka untuk menurunkan layar dari mobil Volkswagen Beetle yang berwarna kecoklatan. 4 orang menolak dengan sopan, namun mereka melihat Ted mendekati Janice Ann Old yang saat itu berumur 23 tahun dan bekerja di kantor pengadilan negeri. Mereka terlihat bercakap-cakap dan berjalan menuju mobil. Janice tidak pernah lagi terlihat setelah itu. Sekitar 4 jam kemudian, Denise Mary Naslund, seorang gadis berusia 19 tahun, mengatakan kepada teman-temannya yang sedang berjemur di bibir pantai bahwa dia ingin ke kamar mandi, tapi dia tidak pernah kembali. Pacar dan temannya membuat laporan polisi setelah itu. Ted mengatakan bahwa Janice masih hidup ketika dia kembali bersama Denise ke mobil. Lalu, Ted memaksa salah seorang dari mereka menyaksikan dia menghabisi salah satunya. Pada tanggal 6 September di tahun yang sama,
Dua pemburu menemukan sisa-sisa kerangka Janice dan Dennis dekat sebuah jalan di bagian timur Danau Sammamish. Pada Agustus 1974, Bundy diterima untuk yang kedua kalinya di Fakultas Hukum Universitas Utah dan pindah ke Salt Lake City. Dia meninggalkan Elizabeth Clover di Seattle. Walaupun mereka sering berkomunikasi lewat telepon, Ted kononnya selingkuh dengan hampir selusin wanita lain waktu itu. Bukan main. Ketika mempelajari hukum di semester pertama, Ted Bundy sangat terpukul melihat mahasiswa lain memiliki kapasitas intelektual yang jauh lebih baik daripada dirinya. Dia bahkan tidak mengerti apapun saat para dosen memberi penjelasan di dalam kelas. Ted depresi dan tentu saja serangkaian penculikan serta penghilangan nyawa para gadis terjadi lagi. Pada tanggal 2 September, dia menyetubuhi secara paksa dan mencekik seorang pejalan kaki yang tidak teridentifikasi di Idaho. Ted kemudian membuang jasadnya di sungai terdekat dan kembali keesokan harinya untuk memotret dan memotong-motong mayat tersebut. Pada 2 Oktober, dia menangkap Nancy Wilcox yang masih berusia 16 tahun. Awalnya, Ted mengaku hanya ingin menyetubuhinya. Namun, sewaktu melakukan aksinya, dia mencekik gadis tersebut hingga gadis itu kehilangan nyawa. Jasad gadis malang itu tidak pernah ditemukan. Pada tanggal 18 Oktober, Melissa Ann Smith, anak seorang kepala kepolisian berusia 17 tahun, dilaporkan menghilang setelah meninggalkan sebuah restoran. Tubuh telanjangnya ditemukan di daerah pergunungan 9 hari kemudian. Pemeriksaan postmortem menunjukkan bahwa Ann Smith masih hidup selama 7 hari setelah dibawa ke gunung. Namun, ia terlalu lemah untuk berjalan mencari bantuan setelah dicekik, disiksa, dan disetubuhi oleh Ted Bundy. Pada tanggal 31 Oktober, Laura Ann Aim yang berusia 17 tahun menghilang setelah meninggalkan sebuah kafe tepat setelah tengah malam. Tubuhnya yang telanjang ditemukan oleh seorang pejalan kaki di American Fork Canyon pada hari Thanksgiving. Sama seperti Ann Smith, Laura juga dipukuli, disetubuhi, dan dicekik dengan stoking nylon. Bertahun-tahun kemudian, Ted Bundy mengatakan bahwa dia mengunjungi jasad Ann Smith dan Laura berkali-kali. Rambut mereka dikeramas dan wajah mereka didandan sebelum Ted menyetubuhi jasad gadis-gadis yang telah wafat itu. Pada suatu sore tanggal 8 November 1974, Ted Bundy mendekati seorang operator telepon berusia 18 tahun bernama Carol DaRonch di sebuah mall, kurang lebih 1 mil dari restoran tempat Ann Smith terakhir kali terlihat. Ted memperkenalkan dirinya sebagai Roseland dari Departemen Kepolisian Murray dan mengatakan kepada Carol bahwa ada orang yang berusaha masuk ke mobilnya. Dia meminta Carol untuk menemani dan menunjukkan jalan ke kantor polisi berdekatan. Ketika dalam perjalanan, Carol mendapati Ted Bundy mengemudi ke arah yang berlawanan dengan arah kantor polisi.
Lalu, tanpa diduga, Ted menarik bahu Carol dan berusaha untuk memborgolnya. Namun, Carol berhasil membuka pintu mobil lalu lompat dan melarikan diri. Malam itu, Deborah Jean Ken, seorang siswi berusia 17 tahun di Viewmont High School, menghilang setelah menghadiri latihan teater di sekolah. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Pada bulan November, Elizabeth Clover menelpon polisi untuk kedua kalinya setelah membaca berita mengenai gadis-gadis muda yang menghilang di kota-kota sekitar Salt Lake City. Dia mencurigai pacarnya, yaitu Ted Bundy, yang melakukan kejahatan-kejahatan itu. Sewaktu melakukan aksinya di Washington, Ted dan Elizabeth tinggal bersama. Elizabeth mengakui bahwa dia mengalami tindak kekerasan dari Ted. Bahkan, Ted selalu bertindak aneh, seperti bangun di tengah malam untuk memeriksa seluruh tubuh Elizabeth dengan senter. Ted saat itu mencari-cari tanda jika Elizabeth melakukan perselingkuhan. Elizabeth juga mengatakan kepada polisi bahwa Ted Bundy selalu tidak ada di rumah saat gadis-gadis muda itu dilaporkan hilang. Polisi mulai memberikan perhatian terhadap Ted. Namun, disebabkan saksi yang diandalkan oleh para detektif gagal mengidentifikasi Ted Bundy saat diperlihatkan beberapa foto, maka Ted tidak pernah ditangkap. Pada Januari 1975, Ted Bundy kembali ke Seattle setelah ujian akhir semester dan menghabisi 1 minggu dengan Elizabeth Clover. Ted mengatakan bahwa dia berencana menikahi Elizabeth dan tidak pernah tahu kalau Elizabeth sudah melaporkannya ke polisi sebanyak 3 kali. Pada tahun 1975, Ted Bundy mengalihkan sebagian besar kegiatan kriminalnya ke arah timur, dari Utah ke Colorado. Pada 12 Januari 1975, seorang perawat berusia 23 tahun bernama Karen Ellen Campbell menghilang saat berjalan menyusuri lorong yang terang di antara lift dan kamarnya di Wildwood Inn. Tubuh telanjangnya ditemukan sebulan kemudian di sebelah jalan tanah di luar resort. Dia meregang nyawa akibat pukulan benda tumpul di kepala yang meninggalkan bekas garis yang signifikan di tengkoraknya. Tubuhnya juga memiliki luka dalam dari senjata tajam. Pada 15 Maret, instruktur ski Val Julie Cunningham menghilang saat berjalan dari apartemennya ke acara makan malam bersama seorang teman. Ted Bundy mengaku bahwa dia mendekati Julie saat itu menggunakan kruk dan memintanya untuk membantu membawa sepatu skinya ke mobil. Disitulah Julie dipukul dan diborgol. Beberapa minggu kemudian, Ted menempuh perjalanan 6 jam hanya untuk menyetubuhi jasad Julie Cunningham yang sudah tidak bernyawa dan membusuk. Pada 6 April, Dennis Lynn Oliverson berumur 25 tahun dilaporkan hilang di dekat perbatasan Utah, Colorado. Saat itu, ia mengendarai sepedanya ke rumah orang tuanya. Sepeda dan sandalnya ditemukan di bawah sebuah jambatan. Pada 6 Mei, Ted Bundy memancing Lynette Dawn Culver yang berusia 12 tahun dari SMP Alameda di Idaho. Ted menenggelamkan anak perempuan itu di tap mandi dan kemudian menyetubuhi jasadnya di sebuah kamar hotel.
Setelah melakukan aksinya, Ted membuang jasad Lynette di sungai. Pada pertengahan Mei, 3 rekan kerja Ted Bundy di Washington, termasuk Carol Ann Bone, mengunjunginya di Salt Lake City dan tinggal selama seminggu di apartemennya. Bundy kemudian menghabiskan 1 minggu di Seattle dengan Elizabeth Clover pada awal Juni. Saat itu, mereka sempat membahas tentang rencana pernikahan pada Natal berikutnya. Sekali lagi, Elizabeth tidak pernah membahas kalau dia pernah melaporkan Ted kepada pihak polisi. Ted Bundy juga tidak pernah mengungkapkan hubungannya dengan Carol Bone dan seorang lagi mahasiswi hukum dari Utah bernama Kim Andrews. Pada tanggal 28 Juni, Susan Curtis menghilang dari kampus Universitas Brigham Young. Kematian Susan Curtis ini menjadi pengakuan terakhir Ted Bundy sesaat sebelum dia memasuki ruang eksekusi. Jasad Susan Curtis ini tidak pernah ditemukan. Di sisi lain, polisi terus melakukan penyelidikan. Saat itu, kepolisian sudah memiliki daftar nama yang diambil dan disusun dari teman sekelas sampai kenalan setiap korban. Dari ribuan nama ini, 26 nama muncul di daftar khusus dan salah satu nama tersebut adalah Ted Bundy. Penyelidik juga menyusun secara manual daftar nama 100 tersangka terbaik mereka. Dan lagi-lagi Ted Bundy ada di daftar tersebut. Pada tanggal 16 Agustus 1975, Ted Bundy ditangkap oleh petugas patroli di Jalan Raya Utah. Waktu itu, Ted Bundy dilihat sedang mengitari sebuah kawasan perumahan di subuh hari. Ted kemudian berusaha melarikan diri dengan kecepatan tinggi setelah melihat mobil patroli mendekat. Namun, tentu saja tidak berhasil. Petugas menggeledah mobilnya setelah curiga melihat kursi penumpang depan dilepas dan ditempatkan di kursi di belakang. Petugas menemukan topeng ski, kemudian ada juga topeng yang terbuat dari pantyhose, linggis, borgol, kantong sampah, gulungan tali, tusuk es, dan barang-barang lain yang semula dianggap sebagai alat pembobolan. Ted Bundy menjelaskan bahwa semua itu adalah barang yang bisa dimiliki oleh siapa saja dan sama sekali tidak melanggar hukum. Topeng ski itu untuk bermain ski, sedangkan borgol itu ditemukan di tempat sampah, dan sisanya adalah barang-barang yang biasa ditemukan di rumah. Saat menggeledah rumahnya, polisi tidak menemukan foto Polaroid milik Ted yang memperlihatkan jasad para korbannya. Disebabkan polisi tidak memiliki bukti yang cukup untuk menahan Ted Bundy, dia lalu dibebaskan. Tapi polisi menempatkan Bundy dalam pengawasan 24 jam dan Detektif Thompson yang menangani kasus tersebut terbang ke Seattle untuk mewawancarai Elizabeth Clover. Di rumah Elizabeth, polisi menemukan benda-benda seperti kruk, pisau daging yang tidak pernah digunakan, termasuk sarung tangan bedah, pisau dalam sebuah kotak kayu, sarung tangan, dan satu karung pakaian wanita. Detektif Thompson juga mengkonfirmasi bahwa Ted Bundy memang tidak bersama Elizabeth Clover pada malam-malam di mana para korbannya lenyap atau diculik. Dan saat wawancara ini jugalah Elizabeth mengetahui jika Ted selingkuh dengan Stephanie Brooks dan
beberapa wanita lainnya. Pada bulan September, Bundy menjual Volkswagen Beetle miliknya kepada seorang remaja di Midvale. Polisi menahannya dan teknisi FBI membongkar mobil tersebut. Mereka menemukan sampel rambut yang cocok dengan salah satu korban bernama Karen Campbell. Kemudian, mereka juga mengidentifikasi helai rambut milik Melissa Smith dan Carol Daronge. Pada 2 Oktober, polisi menempatkan Ted Bundy ke dalam barisan kriminal untuk diidentifikasi. Carol Daronge segera mengenalnya. Beberapa saksi dari sekolah tempat Ted melakukan penculikan setelah latihan drama juga mengenalnya. Namun, tidak cukup bukti untuk mendakwa Ted dengan kasus penghilangan nyawa. Akhirnya, dia didakwa dengan penculikan dan penyerangan. Sayangnya, dia dibebaskan dengan jaminan $15.000 yang dibayar oleh orang tuanya. Ted kemudian menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah Elizabeth Clover. Pada tanggal 21 Februari 1976, Ted Bundy diadili atas penculikan Carol Daronge. Atas saran pengacaranya John O'Connell, Bundy melepaskan haknya untuk menjadi juri karena publisitas negatif seputar kasus tersebut. Setelah sidang 4 hari, Ted Bundy dinyatakan bersalah atas penculikan dan penyerangan. Pada bulan Juni, dia dijatuhi hukuman penjara maksimum 15 tahun. Pada bulan Oktober, ia coba melarikan diri, tetapi ditemukan bersembunyi di semak-semak di halaman penjara, membawa peralatan untuk melarikan diri seperti peta jalan, jadwal penerbangan, dan kartu jaminan sosial. Ted kemudian ditempatkan di dalam sel isolasi selama beberapa minggu. Beberapa bulan kemudian, pihak berwenang di Colorado yang tidak puas dengan hukuman Ted melayangkan dakwaan untuk kasus penghilangan nyawa Karen Campbell. Ted kemudian dipindahkan ke penjara Aspen pada Januari 1977 untuk menunggu persidangannya. Pada tanggal 7 Juni 1977, Ted Bundy diangkut dari penjara di Glenwood Springs ke gedung pengadilan Pitkin County di Aspen untuk pemeriksaan pendahuluan. Dia memilih untuk mewakili dirinya sebagai pengacara. Dengan demikian, dia dibebaskan oleh hakim dari di Borgol. Saat istirahat, ia meminta izin mengunjungi perpustakaan gedung pengadilan untuk meneliti kasusnya. Ketika berada di balik rak buku dan terlindung dari pengawal, Ted membuka jendela dan melompat dari lantai 2. Pergelangan kaki kanannya terkilir saat mendarat. Setelah membuang pakaian luarnya, Ted berjalan mendaki ke selatan menuju pergunungan Aspen. Sebelum sampai ke puncak, ia masuk ke pondok berburu dan mencuri makanan, pakaian, dan senapan. Tetapi alih-alih melanjutkan perjalanan ke selatan, dia berjalan kembali ke utara menuju Aspen untuk menghindari polisi yang melakukan sweeping di sepanjang jalan. 3 hari kemudian, ia mencuri mobil di pinggir sebuah lapangan golf. Dalam keadaan dingin, kurang tidur, dan terus-menerus kesakitan karena pergelangan kakinya yang terkilir, Ted mengemudi kembali ke Aspen. Petugas polisi melihat mobilnya melaju tidak karuan, lalu diberhentikan. Ted kembali ditangkap. Dia sempat menjadi buron selama 6 hari. Di dalam mobil terdapat
memeta daerah pergunungan di sekitar Aspen untuk menunjukkan lokasi jasad Karen Campbell dikubur. Ted Bundy mengabaikan saran teman-teman dan penasihat hukum untuk tetap tinggal di penjara. Ted dikatakan memiliki peluang besar untuk bebas. Bukti-bukti dalam kasusnya sangat sedikit dan lemah. Dia hanya perlu menjalani hukuman 1,5 tahun penjara untuk kasus Carol DaRonch. Seandainya Ted bertahan, dia bisa menjadi orang bebas setelahnya. Di penjara Glenwood Springs, Ted Bundy kembali menyusun rencana untuk melarikan diri. Dia memperolehi peta penjara dan gergaji besi dari narapidana lain. Dia juga berhasil mengumpulkan $500 uang tunai yang diseludupkan selama lebih dari 6 bulan oleh Carol Ann Bone. Pada malam tanggal 30 Desember, sebagian besar staf penjara sedang libur Natal. Ted Bundy menumpuk buku-buku dan file-file di tempat tidurnya, lalu menutupnya dengan selimut sehingga tampak seperti dialah yang sedang tidur. Ted kemudian memanjat ke langit-langit dan merangkak menuju apartemen kepala penjara yang saat itu keluar bersama istrinya. Ted sempat mengganti pakaian sebelum berjalan keluar dari penjara. Setelah mencuri mobil, Ted melaju ke timur, tetapi mobilnya mogok di pergunungan. Seorang pengendara yang lewat kemudian memberinya tumpangan ke sebuah tempat bernama Vail. Dari sana, dia naik bus ke Denver dan mengikuti penerbangan pagi ke Chicago. Pengawal penjara baru menyadari ketiadaan Ted Bundy setelah lebih dari 17 jam. Dan saat itu, dia sudah berada di Chicago. Dari Chicago, Bundy melakukan perjalanan dengan kereta api ke Michigan. 5 hari kemudian, dia mencuri mobil dan pergi ke Atlanta dan tiba di Florida pada pagi hari tanggal 8 Januari. Dia kemudian menyewa sebuah kamar dengan nama Chris Hagen di Holiday Inn dekat Florida State University. Bundy mengatakan bahwa dia awalnya memutuskan untuk mencari pekerjaan dan menghindari kriminalitas. Dengan demikian, dia kemungkinan bisa tetap bebas dan tidak terdeteksi di Florida selama dia tidak menarik perhatian polisi. Tetapi, setelah sebuah perusahaan di lokasi konstruksi siap mempekerjakannya dengan syarat memperlihatkan terlebih dulu kartu identitasnya, Ted memutuskan untuk kembali mengutil dan mencuri kartu kredit. Pada tanggal 15 Januari 1978, Ted Bundy memasuki asrama mahasiswi melalui pintu belakang. Ted memukul Margaret Bowman yang berusia 21 tahun dengan sebatang kayu ketika gadis itu sedang tidur. Lalu dia menyumpal mulut gadis itu dengan stoking nylon. Ted kemudian memasuki kamar tidur Lisa Levy yang berusia 20 tahun, lalu memukulnya sampai pingsan. Ted selanjutnya mencekik gadis itu, merobek salah satu putingnya, menggigit pantat kirinya, dan melakukan pelecehan terhadapnya. Di kamar tidur berikutnya, Ted menyerang Kathy Kleiner. Dia mematahkan rahang gadis itu serta mengoyak pundaknya. Tak puas dengan aksinya, Ted menyerang lagi seorang gadis bernama Karen Chandler yang kemudian mengalami geger otak, patah rahang, kehilangan gigi dan jari yang hancur. Namun Chandler dan Kleiner bernasib baik. Mereka selamat dari serangan itu. Kepolisian menyimpulkan bahwa keempat serangan itu terjadi dalam waktu kurang dari 15 menit.
Meskipun ada 30 orang mahasiswi di asrama tersebut, tak seorang pun mendengar bunyi gaduh saat peristiwa itu berlangsung. Setelah meninggalkan asrama mahasiswi, Ted Bundy masuk ke sebuah apartemen bawah tanah dan menyerang mahasiswi bernama Carol Thomas. Sebagai akibat, pundak gadis itu hancur dan rahangnya patah. Tengkoraknya juga mengalami keretakan di 5 tempat. Gadis itu kemudian menderita tuli permanen dan tidak mampu berdiri seimbang, sehingga karir tarinya berakhir begitu saja. Di ranjang Cheryl Thomas, polisi menemukan noda semen dan topeng pantyhose yang berisi 2 helai rambut Ted Bundy. Pada 8 Februari, Ted Bundy berkendara ke Jacksonville dengan mobil curian. Di tempat parkir, ia mendekati Leslie Parmenter yang berusia 14 tahun. Ia merupakan putri kepala detektif Departemen Kepolisian Jacksonville. Ted memperkenalkan diri sebagai Richard Burton yang bekerja sebagai pemadam kebakaran. Tetapi kakak laki-laki Leslie Parmenter tiba-tiba muncul dan ingin menghajar Ted. Ted lari terbirit-birit. Keesokan paginya, Kimberly Diane Lynch yang berusia 12 tahun hilang. Dia dikatakan kembali ke kelas setelah dompetnya ketinggalan. Namun, ia tidak pernah lagi terlihat setelah itu. 7 minggu kemudian, setelah pencarian intensif dilakukan, jasadnya ditemukan di kandang babi. Dia telah disetubuhi secara paksa. Pakaian dalamnya ditemukan di dekat jasadnya dan ternyata memiliki cairan semen. Kimberly dihabisi dengan tusukan pisau di leher. Pada tanggal 12 Februari, Ted sadar polisi sedang memburunya. Dia lalu mencuri sebuah mobil dan melarikan diri ke arah barat melintasi Florida. 3 hari kemudian, sekitar jam 1 pagi, Ted dihentikan oleh petugas kepolisian dekat perbatasan negara bagian Alabama. Setelah diperiksa, polisi tersebut mendapati mobil yang dikendarai Ted adalah mobil curian. Ketika akan diborgol, Ted tiba-tiba menendang kaki polisi tersebut dan berhasil melarikan diri. Polisi tadi kemudian melepaskan tembakan peringatan sebanyak 2 kali. Ia berhasil mengejar dan menangkap Ted Bundy. Dalam kendaraan yang dicuri, polisi menemukan 3 set ID milik mahasiswi di Florida State University. Ada juga 21 kartu kredit dan 1 set televisi curian. Polisi juga berhasil menemukan kacamata berbingkai gelap dan sepasang celana panjang kotak-kotak yang dipakai oleh Ted saat menyamar sebagai Richard Burton, si petugas pemadam kebakaran di Jacksonville. Saat membawa Ted ke kantor, polisi yang menangkapnya tidak menyadari bahwa dia baru saja menangkap salah satu dari 10 buronan paling dicari FBI. Dia mendengar Bundy berkata, "Seharusnya kau membunuhku." Ted Bundy diadili atas penyerangan dan penghilangan nyawa 4 gadis di asrama mahasiswi pada Juni 1979. 6 bulan kemudian, persidangan kedua atas penculikan dan penghilangan nyawa Kimberly Lynch berlangsung di Orlando. Bundy dinyatakan bersalah sekali lagi. Kasus ini mendapat liputan dari seluruh dunia. Pada 10 Februari 1980, Bundy dinyatakan akan dijatuhi hukuman mati dengan kursi listrik. Walau bagaimanapun, saat berlangsungnya sidang, Ted Bundy sempat melamar Carol Bone dan
pernikahan mereka dianggap sah oleh undang-undang Amerika karena adanya hakim saat itu. Pada Oktober 1982, Carol Bone melahirkan seorang anak perempuan dan menyebut Bundy sebagai ayahnya. Namun, setelah Ted dinyatakan bersalah oleh pengadilan, mereka mengganti nama mereka dan hidup dengan identitas baru. Ted Bundy dipenjara selama 9 tahun sebelum akhirnya dieksekusi pada tanggal 24 Januari 1989 di usianya yang ke-42. Begitulah kisah Ted Bundy yang telah menghabisi puluhan wanita. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukumannya sudah setimpal? Sekiranya kalian memiliki informasi lain, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum.